Perjalanan Prabowo Gibran untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 penuh drama politik. Mulai dari bubarnya koalisi pengusung, keputusan MK soal batas usia cawapres, hingga Jokowi yang disebut-sebut ikut andil dalam kemenangan. Berikut potret perjalanan kemenangan Prabowo Gibran dalam laporan khas redaksi. Nomor 2 Toranggas. Prabowo Gibran akhirnya sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Usai MK memutus menolak gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu Anies Caimin dan Ganjar Mahfud. Perjalanan kemenangan Prabowo Gibran berliku sejak dari pemetaan koalisi pengusung paslon. Awalnya, Prabowo disebut bakal bersanding dengan Caimin dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKB. Namun, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akhirnya bubar setelah Caimin memilih bersanding dengan Anies dalam Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan PKS. Sementara, sejumlah partai besar, diantaranya Golkar, Demokrat, dan PAN, memilih merapat ke Prabowo. Teka-teki siapa bakal menjadi calon wakil presiden Prabowo sempat menyeruak. Hingga pada Oktober 2023, akhirnya MK memutus perubahan batas usia capres-cawapres yang memperbolehkan calon wakil presiden usia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah menjadi kepala daerah. Prabowo yang diusung oleh partai parlemen yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, akhirnya menyepakati Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo. Gibran dideklarasikan pada 25 Oktober 2023 yang juga tanggal batas akhir pendaftaran di KPU. Saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Usai Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo, publik pun menyorot soal cawe-cawe Presiden Jokowi yang juga orang tua dari Gibran. Jokowi bahkan sempat mengungkapkan Presiden tidak dilarang untuk berpihak dalam pemilu hingga menuai pro kontra. Setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Sosok Jokowi sebagai ayah yang melekat pada Gibran Rakabuming Raka ini memberikan Jokowi efek pada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran saat kontestasi Pilpres. Kandang banteng pun roboh setelah sejumlah wilayahnya di Jawa Tengah justru dimenangkan oleh Prabowo Gibran, bukan oleh Ganjar Mahfud yang diusung PDI Perjuangan. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan 58,9% suara, unggul di 34 provinsi yang artinya menang satu putaran. Meski menang, jalan Prabowo Gibran menuju istana tidak mulus. Kedekatan sosok Jokowi pada paslon ini pun menjadi salah satu alasan kubu paslon nomor urut 1 dan 3 mengajukan gugatan ke MK. Jokowi disebut cawe-cawe dan Pilpres 2024 kental nepotisme. Dan pada Senin 22 April, gugatan sengketa Pilpres 2024 kandas. MK menolak gugatan paslon nomor urut 1 dan 3, Prabowo Gibran pun sah melenggang ke istana. Rencananya, usai keputusan MK, Prabowo Gibran bakal ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu 24 April 2024. Usai MK memutus bahwa sah menjadi presiden terpilih, Prabowo melontarkan senyum saat tiba di Kertanegara. Prabowo pun mengaku bersyukur dan bersiap mengemban amanah yang diberikan. Terima kasih dukungannya, terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang Selamat ya Pak. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak. Sehat-sehat ya Pak. Saya kira itu ya, terima kasih ya. Sementara menanggapi soal putusan MK, Gibran sebagai wakil presiden terpilih mengaku akan mengikuti arahan Prabowo sebagai presiden. Rencananya, usai ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029 oleh KPU, Prabowo Gibran akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Tim Liputan, CNN Indonesia. Nomor 2 Toranggas.